Ya, Anda kembali bersama kami dalam Market Opening. Dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan satu informasi terbaru. Pemirsa, di mana lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta di banyak negara membuat International Monetary Fund atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak terhindari juga disebabkan adanya jarak dalam akses vaksinasi negara maju dan berkembang. Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah negara berkembang membuat IMF untuk kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam laporan IMF World Economic Outlook edisi Juli 2021, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 3,9% pada 2021. Proyeksi tersebut turun 0,4% dari proyeksi April 2021 yang sebesar 4,3%. Namun pada 2022 diperkirakan bisa tumbuh 5,9%. Chief Economist IMF Gita Gopinath menjelaskan pada proyeksi bulan Juli pemulihan ekonomi global masih terus berlanjut. Namun tantangan kali ini adalah lonjakan varian Delta hingga ketimpangan baik dalam kemajuan penanganan pandemi maupun insentif fiskal antara negara maju dan berkembang. Tingkat penanganan dan pelaksanaan vaksinasi di negara maju masih sulit dicapai oleh banyak negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah. Hampir 40% populasi di negara maju telah sepenuhnya divaksinasi, berbanding 11% di negara berkembang. Hal ini yang masih harus diperhatikan sehingga penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa dihindari. For emerging Asia, several of the countries there, including India, come because of the Delta variant and the rising number of cases that we're seeing in many parts of the world, including in Indonesia and Malaysia. In the US, we're seeing cases going up again. So that is an important concern. And I think even though we have incorporated some of it into our forecast, there is still an important downside risk depending upon how this evolves in the future. Namun demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, angka 3,9% masih dalam rentang proyeksi yang telah diumumkan Kementerian Keuangan pada awal PPKM level 4. Pemerintah memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi tahun ini berada pada 3,7 hingga 4,5%. Kita tahu bahwa itu akan terkoreksi, namun kita berharap agar PPKM darurat ini menyelamatkan masyarakat kita dan bisa secara efektif kita lakukan sehingga dampaknya terhadap perekonomian juga bisa relatif terkontrol. Saat ini outlook terkini yang kita pakai adalah 3,7 sampai 4,5% untuk pertumbuhan seluruh tahun 2021. Sementara itu, IMF juga menyoroti ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang terkait kebijakan fiskal dalam menangani COVID-19. Negara maju mampu mendorong kebijakan fiskal hingga 4,6 triliun dolar, sementara negara berkembang tidak banyak memiliki ruang fiskal. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan untuk membahas bagaimana kemudian kondisi market terkini serta strategi investasinya, pemirsa sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom dengan Bapak Maximilianus Nicodemus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi PT Pilarmas Investindo Sekuritas. Selamat pagi Pak Maxi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Maxi? Bagaimana kabar Mas Fajar? Wah, baik, luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Meskipun di tengah kondisi yang kita tahu masih belum begitu pulih sepenuhnya ya Pak Maxi ya. Betul Mas Fajar. Ini terkait dengan market sendiri Pak Maxi. Sebelum saya bergeser ke topik lainnya, terutama headline kami tadi yang sudah kami sampaikan terkait pemangkasan ekonomi dari IMF begitu ya. Tapi melihat kondisi market dalam negeri kita atau mungkin juga sekaligus kita review market global sampai dengan perdagangan kemarin. Ini apa kemudian dinamika yang bisa kita jadikan catatan atau patokan untuk perdagangan di hari ini Pak Maxi? Boleh. So kalau kita lihat Mas Fajar, memang saat ini kan sebetulnya penantian kita fokus utamanya itu adalah kepada The Fed Mas Fajar. Kan begitu. Kenapa demikian? Karena kan kalau kita lihat The Fed-nya ini kemarin masih seperti galau. Kan begitu Mas Fajar. Kan? Jadi kalau The Fed-nya galau, tentu kitanya pun juga galau. Nah, saat ini kalau kita lihat kemarin The Fed meeting bahwa Powell itu mengakui bahwa kalau dilihat sudah adanya pemulihan ekonomi, tapi masih belum siap untuk take off. Nah, ini yang juga mesti kita perhatikan bahwa
ada goalnya adalah kapan sih sebetulnya pengurangan pembelian obligasi di pasar. Ini menjadi salah satu perhatian yang sangat penting. Nah, kenapa ini bisa jadi sangat penting? Karena kalau kita lihat tahun 2013 silam, kita cukup babak belur Mas Fajar. Nah, kali ini kita belajar. Kita harus banyak belajar dari setiap kesalahan. Nah, momen ini adalah kapan pastinya? The Fed kemarin juga sempat menyampaikan bahwa masih jauh perjalanannya. Jadi kami bisa melihat bahwa 2021 ini kita masih aman. Bagaimana dengan 2022 awal? Nah, itu nanti lain lagi ceritanya. Tapi yang paling penting saat ini adalah pelaku pasar sudah mendapatkan ketenangan, bekal yang cukup untuk bisa ada sisi optimis Mas Fajar. Nah, maka dari itu kemarin kita lihat indeksnya mulai menghijau, tidak hanya kita, tapi based on global pun juga sudah mulai menghijau. Begitu Mas Fajar. Oke, tapi kemudian pasar globalnya sendiri termasuk juga dalam negeri. Pak Maksi, apakah sudah cukup siap dengan pernyataan-pernyataan terbaru dari The Fed tadi mengurangi stimulus meskipun masih menunggu konfirmasi lebih lanjut? Apakah kemudian responnya sudah cukup terlihat juga bahwa akhirnya pasar cukup gelisah sehingga akhirnya berdampak juga kepada market dalam negeri kita? Ya, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya apa yang disampaikan kemarin sama Powell juga sedikit menenangkan meskipun bahasanya sama kan begitu. Nah, justru yang akan menjadi perhatian kita berikutnya adalah pertemuan The Fed pada bulan Agustus mendatang Mas Fajar. Kenapa? Karena biasanya di bulan Agustus ini gitu ya, biasanya The Fed ini akan menyampaikan arah kebijakan barunya. Nah, ini akan menjadi perhatian penting. Apakah di bulan Agustus nanti The Fed itu ketika udah ada berhasilnya gitu ya, sudah ada mengatakan bahwa kita bersiap nih untuk menurunkan beli obligasi. Nah, tentu ini akan menjadi salah satu pengumuman penting juga buat kita. Tapi kemarin Powell pun juga sudah mengingatkan, sebelum kami membuat keputusan, kami akan kasih yang namanya peringatan. Nah, ini menjadi salah satu poin yang penting Mas Fajar, bahwa saat ini gitu ya, pasar boleh tenang selama 1 bulan seenggaknya. Nah, yang kedua fokus utamanya apa? Pengendalian COVID di Indonesia ini menjadi salah satu poin penting juga. Memang kalau kita lihat indeksnya mengalami kenaikan Mas Fajar, tapi seperti terlihat potong gitu loh Mas Fajar. Jadi naik indeksnya kenapa? Karena adanya ekspektasi, harapan. Tapi diikuti nggak dengan fundamental yang kuat? Karena kalau kita lihat pasar mungkin masih bisa cukup menerima PPKM level 4 ini 1-4 minggu, katakan seperti itu. Tapi kalau 4-8 minggu, mungkin pelaku pasar akan mulai gelisah nih. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti aktivitas ekonomi melambat, daya belinya berkurang, tingkat produksinya juga pasti akan menurun. Yang ujung-ujungnya apa? Pertumbuhan ekonomi kita pasti akan kembali melambat. Begitu Mas Fajar. Oke, baik. Sementara itu jika kita kemudian akhirnya sambungkan dengan informasi tadi yang kami sampaikan Pak Maksi, ada pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, ini apakah kemudian memang terlihat cukup senada atau dari hasil riset Pak Maksi sendiri dan tim, apakah memang cukup senada dengan pernyataan IMF atau kemudian masih ada optimisme yang cukup jelas terlihat terutama dari ekonomi dalam negeri kita? Baik. Jadi kalau ditanya apakah ada optimisme bagi kita, tentu Mas Fajar. Kami sendiri meyakini bahwa ini masih optimis. Tapi adalah pertanyaannya, optimis boleh, tapi kita juga mesti harus realistis Mas Fajar. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat sebetulnya seperti kita gitu ya di awal tahun ini itu terlalu optimis menurut saya gitu, dan sampai dengan hari ini sudah 2 kali kita melakukan yang namanya resisi. Nah, resisi pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu ini menjadi sebuah gambaran bahwa optimis boleh, tapi kita juga mesti harus realistis. Kenapa demikian? Realistis. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebetulnya bahkan pengendalian COVID aja kita masih terseok-seok seperti itu. Jadi ini yang mesti kita perhatikan. Semakin cepat pemerintah mengendalikan khususnya COVID-19, semakin cepat ekonomi kita pulih dan perekonomian kita bisa sustain. Ini yang paling penting. Nah, kalau terkait apakah masih bisa tumbuh positif? Yes, of course pasti masih bisa positif. Cuma pertanyaannya adalah seberapa
seberapa besar positifnya begitu ya. Positifnya. Itu yang memang akhirnya perlu kita konfirmasi lagi dengan data-data tentunya nanti mungkin masih akan dikeluarkan. Baik Pak Maksi, ditahan dulu, kita nanti sambung kembali, terutama kemudian bagaimana kaitannya dengan market dalam negeri dan juga indeks harga saham gabungan. Peluangnya kemana sih sebetulnya di akhir pekan ini? Nanti kita lanjutkan usai jeda, pemirsa. Jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.